Halo semuanya dan selamat datang kembali. Coba deh, pernah nggak sih kepikiran apa sebetulnya arti dari seseorang dinyatakan meninggal itu? Nah, hari ini kita bakal bongkar gimana dunia kedokteran modern udah ya bisa dibilang menggambar ulang garis batas antara hidup dan mati. Coba deh kita langsung masuk intinya ya. Bayangin skenario ini. Tubuhnya masih hangat, jantungnya bahkan masih berdetak. Tapi orangnya udah nggak ada di sana, udah pergi selamanya. Nah, teknologi modern kan yang menciptakan paradoks ini yang akhirnya maksa kita semua buat nanya lagi. Sebenarnya apa sih kematian itu? Nah, dari sinilah kita sampai pada sebuah fakta yang jujur aja agak mengejutkan. Detak jantung itu ternyata bisa bohong. Iya beneran, apa yang kita lihat di permukaan, denyut nadi, grafik di monitor, itu semua belum tentu mencerminkan apa yang sebenarnya terjadi di dalam. Dulu kan gampang ya mikirnya. Jantung berhenti, ya udah selesai. Tapi ternyata ilmu kedokteran modern ngelihatnya sebagai sebuah proses, bukan satu momen aja. Ada yang namanya kematian klinis, ini saat jantung dan napas berhenti, tapi masih ada jendela waktu kecil di mana CPR bisa ngebawa orang itu kembali. Tapi kalau udah lewat, kita masuk ke fase kematian biologis. Di sini kerusakan sel, terutama di otak, udah meluas dan nggak bisa dibalikin lagi. Ini titik akhirnya. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, kalau mesin bisa bikin jantung terus berdetak, gimana caranya dokter tahu kapan seseorang itu benar-benar udah tiada? Ternyata jawabannya itu bukan ada di dada, tapi di kepala. Dan inilah dia, standar baru yang jadi penentu segalanya, mati batang otak atau brainstem death. Secara hukum dan medis di zaman sekarang, inilah definisi kematian yang sesungguhnya, yaitu hilangnya semua fungsi batang otak secara permanen, total, dan gak bisa kembali lagi. Gak peduli meskipun mesin bisa bikin organ-organ lain seolah-olah masih berfungsi. Dan jangan salah, diagnosis ini sama sekali gak main-main. Ini adalah sebuah deklarasi final. Artinya, gak ada lagi kemungkinan sekecil apapun untuk sadar kembali. Makanya, aturannya ketat banget. Diagnosis ini wajib hukumnya, dikonfirmasi oleh 2 dokter berbeda yang bekerja secara independen, biar gak ada keraguan sedikit pun. Nah tapi disinilah sering terjadi kebingungan. Istilah mati batang otak ini sering banget disamain sama kondisi nggak sadar lainnya. Padahal perbedaannya itu fundamental banget. Ini bukan cuma soal tingkat kesadaran, tapi ini adalah perbedaan antara hidup dan mati. Oke, yang pertama ada yang namanya koma. Anggap aja ini kayak tidur yang paling dalam yang bisa kamu bayangin. Pasien sama sekali nggak bisa dibangunin, nggak sadar sama sekali sama lingkungan sekitarnya, nggak ada respons. Lalu ada yang namanya kondisi vegetatif, atau sekarang sering disebut unresponsive wakefulness syndrome. Nah ini yang sering bikin bingung. Di kondisi ini batang otak pasien itu masih berfungsi. Jadi mereka bisa aja buka mata, punya siklus tidur bangun, kelihatan terjaga. Tapi di balik mata yang terbuka itu nggak ada kesadaran, nggak ada respons yang berarti. Ada keterjagaan, tapi kesadarannya nol. Oke, jadi kalau kita lihat perbandingannya di tabel ini, intinya sebenarnya simpel. Baik pada koma maupun kondisi vegetatif, batang otaknya masih bekerja. Artinya, mereka secara medis masih hidup. Tapi pada mati batang otak, fungsi itu udah hilang selamanya. Titik. Itulah garis pemisah yang paling jelas. Oke, setelah kita paham definisi-definisi teknis tadi, sekarang kita masuk ke wilayah yang lebih rumit lagi, etika. Pemahaman ini memaksa kita buat berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan yang paling sulit dalam dunia medis. Apa sih artinya kualitas hidup? Dan siapa yang berhak memutuskan kapan hidup seseorang harus berakhir? Debat ini sering banget mengerucut ke satu kata, eutanasia. Tapi penting buat kita tahu, ada 2 jenis yang sangat berbeda. Ada eutanasia aktif, ini tindakan langsung buat mengakhiri hidup, misalnya dengan suntikan mematikan, dan ini jelas ilegal di Indonesia. Lalu ada eutanasia pasif. Ini bukan membunuh, tapi lebih ke keputusan buat menghentikan perawatan yang cuma menopang hidup, kayak ventilator, dan membiarkan proses alamiah kematian berjalan. Di tengah dilema etis yang pelik ini, muncullah sebuah pendekatan yang lebih manusiawi, yaitu perawatan paliatif. Fokusnya itu indah banget, seperti yang tertulis di sini. Tujuannya bukan buat mempercepat atau memperlambat kematian, tapi untuk memastikan sisa hidup yang ada, seberapapun singkatnya, bisa dijalani dengan senyaman mungkin dan dengan penuh martabat. Dan pada akhirnya, semua ini kembali ke satu prinsip yang sangat fundamental dalam dunia medis, otonomi pasien. Intinya, setiap orang punya hak untuk mengarahkan perawatan medisnya sendiri. Ini bisa lewat persetujuan tindakan medis,
atau lewat instrumen hukum kayak surat wasiat medis, atau yang mungkin lebih kita kenal, perintah Do Not Resuscitate atau DNR. Oke, kita udah bahas gimana sains mendefinisikan ulang kematian. Sekarang, gimana kalau kita geser sedikit perspektifnya? Mari kita lihat sebuah dunia baru yang radikal, di mana sains bukan lagi cuma mendefinisikan kematian, tapi mencoba untuk mengalahkannya sama sekali. Gimana kalau misalnya penuaan itu bukan takdir yang harus kita terima, tapi sebuah penyakit yang bisa disembuhkan? Ini bukan ide gila loh, ini adalah gagasan radikal yang lagi dikejar oleh sebagian ilmuwan. Tujuan akhirnya mencapai kondisi yang disebut agerasia, awet muda selamanya. Dan untuk mencapai tujuan ambisius ini, para peneliti nggak cuma ngawang-ngawang loh. Mereka punya 3 jalur serangan utama yang menargetkan proses penuaan langsung di level paling dasar, seluler dan genetik. Dan jangan kira ini cuma ada di film-film fiksi ilmiah ya. Ini adalah teknologi-teknologi nyata yang lagi dikembangkan sekarang. Kita bicara soal CRISPR-Cas9, semacam gunting super presisi buat ngedit DNA kita. Ada nanomedicine. Bayangin robot-robot super kecil yang masuk ke tubuh kita buat memperbaiki sel yang rusak dari dalam. Ada juga obat-obatan canggih kayak senolytics yang tugasnya spesifik, yaitu memburu dan menghancurkan sel-sel tua yang jadi biang keladi banyak penyakit. Jadi, seberapa dekat kita dengan masa depan ini? Well, beberapa futuris, salah satunya Raymond Kurzweil, punya prediksi yang sangat berani. Dia bilang, mungkin pada tahun 2030, nanorobot medis canggih udah bisa sepenuhnya membalikan efek penuaan. Wow, tentu saja semua ini membawa kita pada satu pertanyaan penutup yang besar sekali dampaknya. Kalau suatu hari nanti kita berhasil menyembuhkan kematian, kalau kita bisa mencapai keabadian biologis, apa artinya itu buat kemanusiaan kita? Dan yang lebih penting lagi, siapa yang berhak untuk hidup selamanya? Apakah ini akan jadi hak untuk semua orang atau cuma jadi kemewahan eksklusif bagi segelintir orang?